Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 2, pembelajaran 3. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Yang sudah ada bukunya bisa dilihat di halaman 48. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satunya adalah makanan. Nah, makanan bergizi seimbang ini dapat memengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada bacaan teks mengenai zat dalam makanan bergizi seimbang. Oke, Ustazah akan bacakan, kalian simak baik-baik ya. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat terdapat pada tumbuhan, biji-bijian, dan umbi-umbian seperti padi, jagung, sagu, lalu apalagi umbi-umbian ya seperti singkong. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Lalu ada protein. Nah, protein secara khusus berperan dalam proses pertumbuhan. Nah, protein juga dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Nah, protein dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, telur, susu, lalu ada kelapa dan kacang-kacangan. Nah, itu banyak makanan yang banyak mengandung protein. Lalu ada juga lemak. Nah, lemak juga berpengaruh sebagai sumber energi. Selain sumber energi, lemak diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, lemak terbagi menjadi dua, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Oke, lemak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Sementara lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur-sayuran, minyak goreng, dan kelapa. Nah, vitamin dan mineral merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan kita. Nah, kesehatan tubuh kita harus dijaga, apalagi lagi mengalami corona seperti ini. Kita harus memperbanyak makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Misalnya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Lalu vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu. Nah, terdapat pada buah jeruk ya. Yang suka buah jeruk itu bagus banget. Lalu ada vitamin D untuk memenuhi penyerapan kalsium pada sistem pencernaan. Terdapat pada susu. Nah, yang suka susu bagus banget untuk pertumbuhan tulang kalian. Nah, selain zat gizi, makhluk hidup juga memerlukan air. Nah, ini air juga sangat penting. Bagi makhluk hidup, air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, terutama buah dan sayuran. Nah, itu tadi adalah
contoh makanan dan juga zat yang terdapat dalam makanan tersebut. Ya, kalau bisa kalian harus memakan makanan yang bergizi agar pertumbuhan dan perkembangan kalian itu berpengaruh dengan baik dan bagus. Oke, kita lanjut ya. Coba saya ulangi lagi. Tadi ada apa? Ada karbohidrat. Makanan yang bergizi itu mengandung zat karbohidrat, protein, lalu lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai tarian ya, dan kita juga sudah mempraktikkan tarian. Wah, lucu-lucu sekali ya. Ustazah juga sudah lihat semuanya. Lalu di sini coba perhatikan, selain mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan olah tubuh juga penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah berlatih gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam tarian. Nah, coba perhatikan di sini ya. Di sini yang pertama ada tangan kanan ke atas, tangan kiri di pinggang, lakukan secara bergantian. Lalu kedua tangan diangkat, lalu diturunkan secara bergantian. Yang ketiga, tangan kanan dan kiri, lengan ke depan secara bergantian. Nah, coba kita lakukan dalam gerakan hitungan. Nah, lakukan bersama teman dengan kompak. Lakukan gerakan lemah dan kuat. Nah, setelah itu berlatih gerakan-gerakan tangan yang telah kamu pelajari dalam suatu tarian. Nah, kemarin kita sudah mempraktikannya ya, bagaimana gerakan lemah dan gerakan kuat. Kalau misalkan kupu-kupu biasa pakai gerakan lemah, tarian kupu-kupu itu pakai tariannya kuat atau lemah. Nah, bisa lemah, bisa juga kuat. Kalau kuat itu jadi terbangnya terburu-buru ya, kalau lemah jadi gemulai, lebih indah dilihatnya. Oke, coba perhatikan lagi. Nah, coba perhatikan gambar. Ini tidak asing ya pada kalian. Ada yang tahu tidak apa gambar pada slide ini? Ya, ini adalah tarian saman. Nah, tarian saman ini berasal dari Aceh. Nah, tarian tersebut menggunakan gerakan kuat pada tangan ya. Dia sangat cepat. Jadi dia membutuhkan tenaga yang kuat. Gerakannya itu banyak memakai gerakan pada tangan. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan lagi. Di sini ada soal mengenai penjumlahan bersusun pendek. Oke, perhatikan ya. Pementasan tari saman pernah memecahkan rekor muri, yaitu artinya tahu tidak rekor muri? Rekor muri itu artinya Museum Rekor Indonesia pada tahun 2017. Nah, rekor dengan kategori tarian dengan penari terbanyak di dunia. Nah, pengertian rekor adalah pencapaian terbaik dari suatu kegiatan. Nah, jumlah penari yang mementaskan tari saman pada tahun 2017 yaitu ada 12.262. Oke. Nah, pada tahun 2014 rekor yang sama pernah dibuat dengan jumlah penari sebanyak 5.507 penari. Wow, banyak sekali ya. Nah, dapatkah kamu menghitung jumlah penari yang pernah memecahkan rekor? Coba di sini ada contoh soalnya. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1.250 batang singkong. Berapa waktu kemudian ia
Beberapa waktu kemudian, ia menanam lagi 1950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Nah, kalau ditanya berapa batang, berarti jumlah keseluruhannya. Tadi yang pertama itu dia menanam 1250. Sebentar ya. Oke, coba kalian perhatikan. Pertama, petani itu menanam 1250 ya. Lalu dia menanam lagi 1950. Lalu kita jumlahkan ya. Coba perhatikan di sini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ingat, kalau caranya bersusun pendek ke bawah seperti ini, dimulai dari sebelah kanan atau dari belakang terlebih dahulu ya, jangan dari depan, nanti hasilnya berbeda. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 5, 10 saja. Ya, 0-nya taruh di bawah sini, lalu satunya di sini. Simpan ya. Setelah itu 2 ditambah 9 sama dengan berapa? 11 kan? Tambah 1 di sini tadi yang disimpan, jadi 12. Taruh 2 di sini. Ya, 2, satunya di sini. Ya. Oke, satunya di sini. Setelah itu 1 ditambah 1, 2. Tadi tambah 1 lagi karena ada simpanan di sini. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3.200 batang singkong yang ditanam oleh petani tersebut. Oke, itu caranya ya, cara bersusun pendek dengan simpanan. Oke, kita lanjut ya. Ustazah akan memberikan latihan soal kepada kalian. Oke, untuk tugasnya yang sudah ada bukunya bisa dilihat halaman 52 ya, 1-5. Dan perhatikan untuk nomor 2 itu buatlah 4 gerakan, jangan 4 ya. Buatlah 2 gerakan tangan pada suatu tarian, 2 saja. Oke, yang belum ada bukunya bisa dilihat di PowerPoint ini ya, untuk nomor 1, 2, 3 dan juga untuk nomor 4 dan 5. Oke, untuk itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.